Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqal. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada kewajiban untuk mendukung tegaknya tauhid. Itu bukan karena si A, si B, karena golongan ini, partai ini, enggak. Tapi karena tauhid itu merupakan sesuatu yang sangat prinsip dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan kitab yang berbeda itu ada keterangan begini. Annallaha la yarda hayyusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Jadi Allah itu tidak ridho kalau Allah itu disirikkan dengan apapun, baik nabi maupun para malaikat. Jadi kalau Allah saja tidak ridho, maka kita ada kewajiban syar'i untuk mendukung tauhid itu tegak di muka bumi itu. Di lafal yang berbeda, kitab itu menulis wa a'lamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu adalah tauhid. Kalau itu bisa diurai di maknanya dalam kitab itu, berarti sebesar-besar yang diperintah Allah itu bukan sholat, bukan umroh, tapi tauhid. Nah begitu. Wa a'dhamu ma nahallahu asyirik. Dan sebesar-besar yang dilarang oleh Allah adalah kesyirikan. Nah kalau kita sudah tahu sebesar-besar yang diperintah Allah adalah tauhid dan sebesar-besar yang dilarang adalah syirik, dan Allah tidak ridho, maka dalam bentuk apapun, nah ini yang penting, dalam bentuk apapun tentang kesyirikan itu kita harus dengan tegas mengatakan tidak. Nah begitu. Tapi mengatakan tidak itu yang serius. Jangan seperti dulu ditayangkan di televisi, katakan tidak. Itu pakai begini, tidak korupsi. Kalau tidak dibagi-bagi. Yang terakhir itu guyon. Enggak, kita harus betul-betul mengatakan tidak, Pak. Allah dari itu. Tapi kadang-kadang sebagian umat Islam itu kalau diajari tauhid gini seolah-olah tauhid itu apa? Memecah belah umat. Enggak. Justru tauhid itu menyatukan umat. Yang memecah belah umat itu syirik. Kalau semuanya kembali kepada tauhid, tidak ada berbeda di antara umat Islam itu. Ya, karena yang diajarkan Allah itu tauhid. Tapi ketika ada yang nyebrang, dia tidak tauhid, tapi dia naudzubillah berbuat syirik, baru bisa beda. Nah begitu maksudnya. Nah ibu-ibu dan bapak sekalian, yang malam hari ini dibahas di kitab itu ada di bab yang ke-39. Judulnya dalam bahasa Arabnya, ini mudah-mudahan tidak salah paham ya. Man atau al-ulama wal umara fi takhrimi ma akhallallah au takhlili ma harramallahu faqad ittakhadahum arbaban min dunillah.
Jadi dalam bahasa populernya paling gampang, siapa yang mentaati ulama dan umara. Mudah-mudahan tidak salah paham. Siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan yang diharamkan Allah, sama dengan menjadikan mereka dijadikan apa? Tuhan. Oh, kalau begitu pikiran tauhid menjadikan seseorang sebagai Tuhan tandingan Allah itu bukan disembah-sembah. Enggak. Kalau menurut Allah haram, lalu pimpinannya ulama umara yang mengatakan halal, rakyat lebih taat sama umara dan ulama, yaitu sama dengan menjadikan mereka jadi Tuhan. Ini bukan karangan saya, ungkapan seperti begitu. Dan orang kalau tidak biasa ngaji tauhid, biasanya dengar ini itu agak beda, loh kok begitu. Ya makanya dirasakan aja, supaya kita itu punya pemahaman yang utuh. Nah, dimulai dari mana pikiran kita? Orang kalau sudah syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah, maka Allah dan Rasul itu jadikan kemutlakan. Itu loh maksudnya. Terus yang lain-lain bagaimana Pak Ustadz? Yang lain-lain itu tidak dijadikan kemutlakan, tapi andai kata ada ketaatan, ketaatannya itu ketaatan yang bersyarat. Sementara Allah dan Rasulullah itu tidak ada ketaatan bersyarat, tapi semuanya ketaatannya ketaatan mutlak. Nah, itu enak Pak. Nanti bisa kita selipkan pikiran masyarakat modern berkaitan dengan prinsip tauhid yang ada di dalam bab ini, bab 38. Dimulai dari kita disuruh membahas dulu surat yang keempat ayat 59. Surat apa itu? Surat An-Nisa ayat yang ke 59. Ini sudah sering kali dibahas itu ya. Tapi karena urutannya dalam judul itu maka dibahas. Nanti kita bisa kaitkan dengan kitab yang lain, Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah. Surat apa tadi Pak? An-Nisa ayat 59. Nanti di situ ada istilah mustaqillah dan tabi'ah. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau masyarakat itu dibentuk dengan tauhid model begini, jadi enak itu. Ada bahasa Indonesianya supaya tidak berkepanjangan, monggo. Wahai orang-orang yang beriman. Terus, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad. Terus, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara. Kalau sampai di situ dibaca terjemahannya tadi, kita ini sebagai orang beriman disuruh mentaati siapa saja Pak? Allah, Rasul dan ulil amri. Itu loh yang jenengan dan saya harus kritis, bukan mengolok-olok tapi menjelaskan. Kata kitab tauhid itu menyebutkan begini, faja'alallahu ta'atahu mustaqillah wa ta'ata rasulihi mustaqillah wa ta'atul umara tabi'ah. Maka Allah menjadikan ketaatannya kepada Allah itu berdiri sendiri, tidak terpengaruh siapa-siapa dan apa-apa. Ketaatannya kepada Rasul juga begitu, berdiri sendiri. Tapi kalau ketaatannya kepada penguasa yang memegang kekuasaan, itu adalah tabi'ah, mengikuti. Kok begitu Pak Ustadz? Nah, itu jangan bisa baca. Yang ada kalimat atiu itu dua itu arahnya ke Allah dan Rasul, betul Pak ya? Gampang kok bisa dipahami teman. Walihada lam yangkir al-fi'l atiu fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Yang ada kalimat atiu itu cuma kepada Allah dan kepada siapa? Rasul. Kalau ulil amri apa Pak? Nyambungnya ke ulil amri pakai apa? Wah. Wah itu maknanya apa bahasa Indonesianya? Dan artinya apa? Kalau pakai bahasa Arab, ada yang akrab dengan bahasa Arab, semoga tidak salah. Wah itu wawu apa?
Ataf. Maknanya ataf itu apa? Gandeng, nyambung. Maksudnya jika ulil amri mentaati Allah dan mentaati Rasul, rakyat boleh mentaati ulil amri? Boleh. Tapi kalau ulil amri itu tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul, bahkan cenderung berbeda dengan hukumnya Allah dan Rasul, boleh ditaati? Tidak. Enak Pak, begitu itu. Oh, iya, bukan karangan manusia ya mesti air pas. Ya. Ati'u Allah wa ati'u Rasulullah ulil amri minkum. Enak. Ini kalau saya ulangi itu, kalau jenengan dan saya itu bisa menerima ini, pikirannya jadi jernih. Pak Ustaz, kalau begitu manusia nggak ada yang dimutlakan. Enggak, pokoknya bisa dengan itu cuma Allah dan Rasul kok. Yang lain tidak memenuhi kriteria, bahkan tidak boleh itu ya. Begitu. Lanjut Mas, terjemahnya. Jika kamu berselisih pendapat, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu. Saya tanya Pak, sesuatu itu urusan dunia apa urusan agama? Agama. Ya, itu bukan urusan dunia. Kalau membuat gedung kayak begini, masjid, konstruksinya ada perbedaan insinyurnya itu. Yang ini mengatakan beton esernya sekian sudah cukup, yang ini tidak, harus kekuatannya lebih, berbeda. Loh kok berbeda? Balik kepada hadis. Apa begitu kira-kira Pak? Tapi kalau jeda, ini mohon maaf ya, jeda waktu antara azan sampai iqamah, apa yang dilakukan oleh jamaah di masjid, ini urusan agama apa bukan? Saya ulangi, jeda waktu antara azan sampai iqamah, kadang 10, kadang 15 menit, bahkan kadang 7. Ini momen-momen agama apa momen yang non agama? Agama. Kalau di situ ada perbedaan, misalkan, tak kasih contoh, boleh nggak? Tak kasih contoh Pak? Boleh. Sebagian jamaah di masjid itu setelah azan berdoa. Kalau yang baru masuk boleh sholat 2 rakaat, namanya atau masjid. Kalau sudah selesai ikut doa, ngaji, dan sebagainya, khusyuk diam. Lalu sebagian ngambil mic, lalu mengajak teman-temannya, lalu ngomong begini, muslimin muslimat monggo jamaah sholat, ganjaranipun 17 mantan sama ini. Mohon maaf Pak, saya nggak mau olok-olok. Naudzubillah. Beda nggak Pak? Yang satu dulu dia berdoa, yang satu muni begitu sama teman-temannya. Kalau sudah berbeda ini, sedangkan kita sepakat jeda waktu antara azan sampai iqamah, ini persoalan agama, balik ke Nabi. Dulu Nabi bagaimana Mas antara itu dengan itu? Hanya ada jiwa besar nggak menerima yang diajarkan oleh Nabi? Cuma itu Pak. Dan ini sudah saya terangkan di mana-mana. Ya, kalau sudah syahadat tentang Rasulullah, mestinya menerima. Mas, sampai tadi habis azan kok khusyuk berdoa ini, saya kok muni gini ya? Berarti kan beda. Iya. Tukar menukar ilmu boleh Pak? Boleh. Cari hadisnya Nabi, padahal hadisnya jelas. La yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan sama iqamah. Ustaz, beri kesempatan orang-orang itu berdoa. Jangan diperbolehkan menyanyi. Ya, mohon maaf kalau itu menyanyi gitu. Ya. Ini enak Pak, pikirannya begitu Pak. Ya. Semua saudara kita umat Islam, tapi beda nggak apa-apa. Kalau beda kata Quran jadi disuruh kemana? Coba sampean baca lagi. Kalau kamu berselisih pendapat, monggo. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Ya, terus jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya sudah, itu saja kuncinya.
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Enak Pak. Tak potong dulu. Di kitab Syarhu Salasatil Usul itu ada keterangan begini. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wahai saudaraku, ketahuilah semoga Anda diberi rahmat sama Allah, bahwa sesungguhnya wajib bagi umat Islam itu untuk mengerti dan memahami tentang 4 hal. Pertama, al-ula al-ilmu. Orang Islam itu harus pakai apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? Di sini diterangkan ma'rifatullahi, mengerti tentang Allah. 2, wa ma'rifatu nabiyhi, mengerti tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengerti tentang agama Islam. Mengerti bil adillah, pakai dalil, bukan pakai akal. Coba saya tanya, mengerti tentang Allah. Ini mohon maaf saya tidak menerangkan itu, tapi tak selipkan. Orang mengerti tentang Allah. Pertanyaannya, apa jenengan pernah membaca ayat Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah itu berada di arsy? Jawabannya? Iya. Iya. Jenengan percaya? Iya. Percaya loh? Sekarang kalau ada tetangga jenengan atau tetangga saya atau murid kita itu tanya, loh Mas, lah kalau Allah itu di arsy, sedangkan kalau Allah itu seperti malam itu turun, berarti arsy-nya kosong. Saya tanya, kalau orang bertanya begitu itu pakai dalil apa pakai akal? Sedangkan tentang Allah mestinya kita pakai dalil apa pakai akal? Ayatnya ada. Lalu di situ maksud saya itu ya. Bil adillah, pakai dalil. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, pakai dalil. Coba tak selipkan lagi. Kalau sepanjang hidupnya ada umat Islam yang nggak bisa nyupir mobil, berdosa nggak? Nggak berdosa. Tapi kalau sepanjang hidupnya umat Islam itu tidak ngerti tata caranya wudhu, itu di kitab itu diurai, walaupun contohnya bukan wudhu. Pengetahuan orang itu bisa hanya mengerti yang sebenar-benarnya. Ada yang ragu-ragu, ada yang bodoh, yang bertumbuk-tumbuk, yang tahu tentang wudhu, tapi tertibnya tidak baik, syarat rukunnya tidak terpenuhi. Maka pesannya tadi, wajib bagi kita mengerti tentang 3 hal, yaitu tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. Kenapa Pak? Kok cuma 3 itu Pak? Jawabannya gampang. Siapa saja besok mati itu ditanya oleh Allah menurut hadis Nabi tentang 3 hal itu. Betul Pak ya? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Jawabannya Allah. Jangan belum seberapa fasih karena belum pengalaman ditanya malaikat. Tapi tidak usah khawatir, bukan itu. Yutsabitu wahul ladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang Islam itu akan dikuatkan oleh Allah jawabannya di dunia maupun di akhirat. Makanya mengerti tentang 3 hal tadi tidak boleh disepelekan. Nah, jadi ayat tadi memesankan ada ketaatan yang mutlak, ada ketaatan yang bersyarat. Betul Pak ya? Ketaatan yang mutlak adalah kepada Allah dan Rasulullah. Ketaatan yang bersyarat adalah taat kepada ulama dan umara. Ayat itu menyebut ulil amri. Sekarang kita ngambil di kitab ya. Ibnu Abbas itu menyebutkan yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ya.
Jadi Ibnu Abbas mengatakan yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama, hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mataquluna qala Abu Bakar wa Umar. Apa bahasa Indonesianya? Nggih. Aku khawatir bila kalian itu hujan batu dari langit. Hujan apa, Pak? Batu. Pertanyaannya, apakah pernah di dunia itu ada hujan batu yang dijatuhkan Allah dari langit? Loh, jangan es batu, Pak. Kalau es batu nanti kalau cari sirupnya saja. Dalam kitab Al-Qaulul Mufid itu diterangkan bisa hujan batu itu makna yang hakiki, yang sebenarnya. Al-Fil itu kan menerangkan begitu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau pakai bahasa Sidoarjo itu saking jengkelnya Gusti Allah itu, Pak. Ya. Sampai Allah menunjukkan apa? Menurunkan batu dari langit. Baik, berikutnya. Ini rekayasa pemikiran saya sendiri sebelum ya. Mudah-mudahan tidak salah. Nauzubillah min dzalik. Hujan air itu pada akhirnya kan dari bawah, Pak, naik ke atas, Pak, ya. Jenengan pernah nggak di dunia ini jenengan mirsani ada debu yang dijatuhkan Allah dari atas jatuh ke bumi? Itu debu itu kan juga dari bawah. Gunung yang meletus, batu yang besar-besar itu karena kena panasnya perut bumi sampai 600 derajat menjadi abu, debu, betul, Pak, ya? Lalu di gunung disemburkan ke atas, lalu turun lagi, dibawa angin ke sana kemari. Itu kan juga hujan batu. Itu makna yang hakiki, makna yang majazi, berarti ada banyak masalah di dunia ini. Mengapa kalau sampai Ibnu Abbas mengatakan begitu? Aku khawatir Anda diberi hujan, dijatuhi batu dari langit, dari hujan batu. Lanjut terjemahnya. Aku mengatakan, aku menuturkan telah bersabda Rasulullah SAW. Terus? Tetapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Ya, walaupun di hadis yang lain Nabi itu dawuh taatilah aku dan juga para sahabat. Tapi kalau diperbandingkan yang lebih rojeh mentaati Rasul apa mentaati sahabat? Rasul, bukan mentaati sahabat yang paling rojeh. Makanya Ibnu Abbas tadi memberikan komentar. Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aku khawatir kamu dijatuhi batu dari langit. Mengapa? Wong saya berdalil qala Rasulullah tapi sampean bantah qala Abu Bakar wa qala Umar. Kalau pakai bahasa Jawa, loh, jadi kan di Nabi ini, loh enggak, jadi Umar ini kok, yang dimenangkan jadi siapa, Pak? Nabi. Inilah makanya, Pak, orang yang sudah syahadat tentang Rasulullah itu ada 5 poin. Ini hampir tiap ngaji saya sebutkan. 1, al-imanu bi annahu mursalun min indillah, percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Betul, Pak? 2, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. 3, nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. 4, wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Yang kelima, wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Kalau nggak disyariatkan, ya tidak. Jangan kesusu gitu. Kalau tidak disyariatkan ya tidak. Nah, begitu ya. Syekh Saleh Sulaiman Ar-Ruhaili, entah berita itu betul apa enggak. Yang betul adalah 3 bulan sebelum Ramadan itu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, guru besar di Masjid Nabawi, setiap hari ngajar fikih di situ ya. Itu pernah diundang ke Masjid Akbar di Surabaya. Beliau mengatakan bahwa siapa yang membuat ibadah sendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi dan diyakini bahwa itu agama, berarti orang itu menuduh bahwa Nabi itu ada yang kurang belum diterangkan. Benar, Pak?
Apa semuanya sudah diterangkan sama Nabi model-model ibadah itu? Sudah. Ada yang kancerit? Kancerit itu apa itu? Tidak ada. Wes. Tadi kan jenengan sholat ya, begitu memberikan isyarat, ada nggak lafal begini di dalam sholat? Assalamu alaika ayyuhan. Ada ya? Saya tanya, apa artinya assalamu itu di situ? Assalamu itu ada 3 macam makna. Satu, assalamu itu maknanya at-tahiyat, penghormatan. Kalau kita dalam duduk begini santai, kemudian ada sahabat soleh solihah kita masuk, assalamualaikum. Nah, assalam itu namanya tahiyat. Kita yang ada di sini dihormati oleh orang yang datang dengan dimohonkan keselamatan kepada Allah. Betul Pak ya? Jadi kalimat assalamu itu maknanya at-tahiyat. 1. 2, assalamu itu maknanya ismun min asma'illahi al-husna. Nama Allah yang maha agung, maha itu nama asmaul husna. Dari mana kita bisa tahu? Al-Malikul Qudusus Salam. Salam itu biasanya sama. 3, assalamu itu yang kita lafalkan assalamu alaika. Assalamu yang ada di dalam itu maknanya salamatun minan naqs wal afat. Artinya Nabi Muhammad, engkau ini selamat, tidak ada yang salah dan tidak ada yang kurang. Salamatun minan naqs wal afat. Tapi orang awam seperti kita, saya dan kita semuanya, kalau tidak paham, dikiranya assalamu maknanya sama saja. Padahal ada berapa tadi? 3. Ya jelas 3, sudah saya ginikan tangan saya. 1 maknanya tahiyat, penghormatan. Yang 1 ismun min asma'illahi al-husna, al-asma'ul husna. Dan yang ketiga salamatun minan naqs wal afat. Nabi Muhammad itu selamat dari kesalahan dan kekurangan. Coba tak cek ya dengan. Andai kata pada waktu hidupnya Nabi itu ada yang salah dan keliru, oleh Allah diapakan? Saya ulangi, andai kata Nabi itu ketika masih hidup ada yang salah dan keliru di dalam hidupnya, perilakunya, oleh Allah diapakan? Ditegur. Jangan tahu tegurannya Allah kepada Nabi karena Nabi keliru apa? 1, abasa itu berkaitan dengan apa? Nabi sedang diskusi dengan tokoh-tokoh orang kafir, tiba-tiba ada orang apa? Buta mau nimbrung. Direken nggak sama Nabi? Nggak. Ditegur nggak? Wes. Sampai di situ aja. 2, tegurannya apa? Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, lima tuharrimu ma akhallallahu lak. Ngapain kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi mardhata azwajik, semata-mata ingin ridho istrimu. Itu kaitannya dengan apa? Nabi minum madu, Bu. Dari rumah istri yang satu pindah ke yang lain, dan ini tidak berlaku buat panjenengan. Wes sampai di situ. Minum madu pindah dari satu istri ke yang lain, istri yang kedua cemburu. Nabi keceplosan itu tadi, ya sudah kalau begitu saya tidak minum madu, haram. Ditegur nggak sama Allah? Tapi bahasa itu untuk kita juga. Maksudnya apa bahasa itu untuk kita? Kita bisa memahami kalau Nabi itu salah ditegur sama Allah, berarti sampai Rasulullah wafat tidak ada yang salah dan tidak ada yang kurang. Makanya tadi syahadat tentang Rasulullah yang kelima itu wa na'budullaha bima syara'a. Kita beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Kalau tidak ya tidak begitu. Nah begitu. Kemudian para jamaah sekalian, dalam kitab itu jenengan bisa membuka di surat
9 ayat 31. Nah ini loh yang klimaksnya yang ada di dalam bab ini itu ya. Ya. Walaupun di situ ada beberapa penjelasan berkaitan dengan itu ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ada bahasa Indonesianya? Enggak. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib yang Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Tak potong dulu. Ini alamatnya ke siapa, Pak? Orang Yahudi dan yang kebiasaannya mereka menurut ayat ini mereka menjadikan siapa sebagai Tuhan? Orang-orang yang ahli agama, ahli ibadah dan orang ahli agama. Saya kita balik jenengan dan saya. Kalau umat Islam misalkan ada orang Islam itu menjadikan orang alimnya dijadikan Tuhan, menolak nggak kita, Pak? Saya ulangi, kalau ada orang lain ngomong apa orang Islam itu menjadikan tokoh-tokohnya orang alimnya dijadikan Tuhan selain dari Allah, Mas, sini, siapa yang menjadikan tokoh-tokohnya dan orang-orang alimnya dijadikan Tuhan? Itu orang Islam, Pak. Bunda. Ini orang Yahudi dan Nasrani ketika dibacakan ayat itu juga protes. Nah, di dalam sebuah riwayat Rasulullah itu membacakan an Adi bin Hatim at-Ta'i annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Adi bin Hatim at-Ta'i seorang Yahudi mendengarkan Rasulullah membaca ayat itu yang maknanya orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka, orang ahli agama mereka dijadikan Tuhan selain dari Allah. Terus ya Adi bin Hatim protes kepada Nabi, fakultu ya Rasulullah lasna na'buduhum. Nabi, kami ini tidak pernah menjadikan para pemimpin kami, rahib-rahib kami, orang ahli agama kami jadikan sebagai Tuhan. Jawabannya Rasulullah apa? Di situ ada, monggo. Bukankah? Dan juga masih Maryam. Ya, enggak yang Adi bin Hatim atau ini. Kenapa? Oh ya, saya sendiri. Jadi Adi bin Hatim seorang Yahudi tadi dikritik oleh Allah pakai surat At-Taubah ayat 31 yang maknanya mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan orang alim mereka dijadikan Tuhan selain dari Allah. Sudah ketemu? Nah itu Adi bin Hatim. Apa reaksinya Adi bin Hatim? Monggo. Ya Rasulullah. Maka aku berkata kepada beliau, sungguh kami tidak menyembah mereka. Lasna na'buduhum Nabi. Mohon maaf kami orang Yahudi dan Nasrani tidak menyembah mereka. Jawabannya Nabi? Beliau bertanya, tidaklah mereka itu mengharapkan mereka telah diharamkan di halaman Allah. Terus? Lalu kamu pun mengharamkannya. Lanjut. Dan tidaklah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Terus? Lalu kamu pun menghalalkannya. Bu, bahasa sederhananya kata Nabi begini, gini loh Mas. Bukankah kalau menurut Allah itu haram, lalu rahibmu tadi menghalalkan, kamu lebih taat sama siapa? Pimpinanmu tadi. Atau sebaliknya, kalau menurut Allah itu haram, ya, kalau menurut mereka itu halal, kamu lebih mengikuti, atau dibalik begitu loh. Nah, jawabannya Adi bin Hatim apa? Fakultu apa? Iya, bala. Jawabannya Nabi? Maka beliau bersabda, itulah ibadah penyembahan kepada mereka. Jadi panjenengan didhawuhi seperti itu maknanya adalah caranya menjadikan rahib-rahib mereka, ahli-ahli agama mereka, ahli-ahli ibadah mereka, cukup mengatakan mengikuti mereka, iya, yang mestinya menurut Allah harus mengatakan apa? Tidak. Maka tadi mulai dari awal saya sudah aturkan panjenengan,
Tidak ada ketaatan yang mutlak kepada manusia. Betul Pak ya? Jenengan sebagai orang tuanya, bapak atau ibu di rumah, nun sewu naudzubillah, misalkan salah, anak kita boleh mengatakan, ya nggak begitu, salah. Boleh? Boleh Pak? Boleh? Boleh. Saya yang mewakili panjenengan membacakan isinya kitab, naudzubillah, misalkan saya salah, jangan boleh negur, Ustaz, enggak begitu, salah. Boleh? Boleh. Tak kasih perbandingan lagi. Ini ada Pak Kiai, ini ada muridnya. Mohon maaf, Kiai juga manusia biasa Pak ya? Bisa salah? Bisa. Misalkan salah, boleh nggak santrinya bilang, Pak Kiai tidak begitu, setahu saya salah. Boleh? Boleh apa tidak? Boleh. Pertanyaan berikutnya, berani? Harus dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini konsep tauhid Pak. Kalau saya lari karena agak beda lagi, seorang pemimpin salah, rakyatnya boleh negur Pak? Boleh. Maka dari situlah saya pernah menyebutkan dan sekarang saya ulangi. Konsep dalam ketatanegaraan, ada eksekutif, ada legislatif, satunya yudikatif. Apa itu maksudnya Pak? Eksekutif itu adalah yang memegang kekuasaan, legislatif itu salah satu fungsinya mengawasi pelaksanaan kekuasaan. Betul Pak ya? Jika ada konflik maka dibawa ke yudikatif. Jadi pemerintah ini yang melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan. Kalau pakai bahasa sederhananya, DPR yang mengawasi. Boleh nggak pemerintah mengatakan begini, Mas, yang berkuasa saya sekarang ya, tolong dong dikuasai, diawasi, bukan dikuasai, diawasi. Jujur aja, saya ini penguasa cenderung melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Bener Pak? Loh, ini bukan politik loh. Saya mengadopsi dari sini, dari pikiran ini. Boleh nggak penguasanya bilang gitu, Mas, yang berkuasa saya karena saya menang. Tapi tolong, sampean kan DPR, awasi saya ini, barangkali salah. Kalau saya rasa ditegur saya. Betul Pak ya? Berarti DPR ada fungsi legislasi nggak? Ada fungsi pengawasan nggak? Ada fungsi budget nggak? Ada. Tapi kalau ini dimandulkan, ngawasi nggak kira-kira Pak? Nggak ngawasi, makanya nggak berjalan dengan normal. Jadi konsep tauhid ini begitu. Ada yang berkuasa, ada yang ngawasi. Ketika terjadi konflik dibawa ke yudikatif. Tapi tidak boleh semuanya jadi satu diajak ke sini. Nah, tidak berjalan dengan normal. Padahal itu yang konsep bukan Islam, orang Islam. Ya, John Locke sama Montesquieu, trias politika. Bener ya? Saya sudah nggak sekolah soalnya kan. Di situ Montesquieu ya, pokoknya itulah ya. Nah itu ternyata ada di tauhid begini. Nabi ditegur sama Allah, orang Yahudi tadi ditegur itu ya, maka tidak ada kemutlakan. Tapi kalau ada kemutlakan di masyarakat itu menjadi rusak tatanan masyarakat itu. Berikutnya, jenengan percaya nggak orang yang menyelisihi hukum-hukumnya Allah itu akan timbul masalah di masyarakat? Percaya? Percaya. Itu tidak saya terangkan. Kalau sudah percaya sudah. Saya tanya lagi. Jenengan percaya nggak ada orang masuk neraka gara-gara mengekor saja? Narok bunteng. Percaya apa tidak? Ada dalilnya? Saya ini masuk neraka gara-gara ikut sampean. Ada? Di mana dalilnya? Atau tak balik dulu? Tidak begitu. Itu kurang tepat, tapi boleh juga pakai itu. Kalau itu maksudnya mendorong supaya orang Islam berilmu.
Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah Anda melakukan segala sesuatu tanpa pakai dasar apa? Ilmu. Itu jelas di Quran. Nah, yang saya maksudkan, ada orang masuk neraka, itu kalau pikiran panjenengan, pikiran saya, masuk neraka gara-gara apa? Tidak sholat, mungkin Pak ya, kafir, betul ya? Kemudian berzina, ya, syirik, betul Pak ya? Judi, ada kemungkinan begitu? Nah, tapi ini masuk neraka gara-gara mengekor, mengikuti terus. Lah ya nanti dulu, mengikuti aja dulu. Kalau diikuti yang benar sih nggak ada masalah kan. Nah, dalilnya itu ya, jenengan bisa cocokkan di surat 33 ayat 66. Itu penting buat panjenengan, dan pikiran kayak begini itu adalah bukan pikiran merendah-rendahkan seseorang, enggak. Nah, begitu. Apa bahasa Indonesianya? Surat 33 ayat 66. Nah, ini sudah supaya tuntas, semoga pintas. Pada hari ketiga wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka. Berarti orang ini masuk apa Pak? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ingat ketika muka mereka dibolak-balik di neraka. Berarti orang ini masuk neraka. Ya. Apa yang dia katakan di neraka? Monggo. Mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Berarti dia di dunia tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul, betul Pak ya? Jenengan kalau ketemu orang begini besok di akhirat, jenengan tanya. Terus apa Mas yang buat taati? Terus Mas, monggo terjemahnya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Terus lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Yang ditaati siapa tadi? Sampai baca lagi. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Ternyata lalu mereka menyesatkan kami. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Ya Rabb, ya Tuhan kami, dulu di dunia saya mentaati para pemimpin dan pembesar kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalanmu. Pertanyaan saya, berarti ada pemimpin yang menyesatkan enggak kira-kira? Ya enggak boleh emosi Pak sampean. Ini ngaji. Itu sama dengan dawuhnya Nabi, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang saya paling khawatirkan menimpa umatku pemimpin yang menyesatkan. Makanya saya kalau ngaji tidak mau hanya ceramah begini, harus pakai dalil, pakai kitab, ada rujukannya. Jadi orang ini keliru karena dia mengikuti orang, ternyata orang itu menyesatkan dari jalan Allah. Kira-kira mangkel nggak orang begini nih? Kalau pakai bahasa aku mlebu neraka gara-gara. Kalau awakmu sih lumayan, nah kalau disebut mukanya ini apa? Ini bahasanya saya buat bahasa sederhana, tapi ini serius ditulis di tafsir Pak. Di kitab tauhid itu ya ditulis, ya, mangkel. Lalu usul, sempat-sempatnya dia usul sama Allah. Yang 67 monggo. Apa usulnya? Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Jadi kalau yang mengikuti tadi masuk neraka, misalkan dalam ilmu kita sekarang di dunia, kalau dia masuk neraka yang mengikuti tadi dipanasi sampai 1000 derajat, dia usul kepada Allah supaya pemimpinnya dipanasi berapa derajat? 2 kali lipat kan? 100 kali lipat. Jangan ngerubah ayat Al-Quran. Ini Pak yang bisa kita ambil pelajaran, sehingga umat Islam itu boleh mengkritisi kesalahan, andai kata kesalahan itu berada di siapa saja. Betul Pak ya? Yang kedua, umat Islam juga tidak boleh membiarkan adanya kemungkaran. Kalau membiarkan adanya kemungkaran, itu nanti dikiranya kemungkaran itu dianggap sebagai sebuah kebenaran.
Nah, kalau kebenaran menurut akidah berarti yang benar itu tauhid, yang salah itu apa? Syirik. Kalau dalam fikih mau ibadah berarti kebenaran itu sunnah, yang kesalahan itu apa? Itu loh. Oh, Pak Ustaz, berarti kita harus beribadah menurut yang disunahkan. Ya iya Pak, tidak boleh. Coba saya, jangan masih ingat nggak? Entah berapa kali saya ngomong begini. Orang beribadah atau tidak beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah atau tidak berdoa kepada Allah, itu kategorisasinya ada 4. Ada berapa? Ada masih ingat? Pertama apa? Orang yang tidak berdoa, tidak beribadah kepada Allah, kategorisasinya sombong. Man aba ayya'budallaha fa huwa mustakbirun. Berikutnya 2. Man abadallaha wa abada ma'ahu ghairuhu fa huwa musyrik. Orang yang menyembah kepada Allah iya, minta kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya, bisa benda, bisa barang, bisa orang, namanya musyrik. 3. Wa man abadallahu wahdahu bi ghairi ma syara'a fa huwa mubtadi'un. Orang yang beribadah kepada Allah satu-satunya dan minta kepada Allah satu-satunya, tapi caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya berbuat bid'ah. Ini masih bisa diperdebatkan, tapi saya menyetujui itu. Pak Ustadz, kalau begitu ibadah kita harus sesuai dengan yang diajarkan. Iya Mas, tidak boleh mengurangi, tidak boleh dalam gerakan maupun dalam ucapan. Contoh dalam gerakan sholat at-tahiyatulillah, itu 1 jari penuh apa setengah jari? Kalau kita membuat aturan at-tahiyatulillah setengah jari, boleh nggak? Jangan pudul dulu Pak. Nggak boleh. Lafal juga begitu. Karena kemarin di Al-Falaq saya ditanya ibu-ibu, Ustaz, kok ada yang baca selawat pakai Sayyidina Ustaz? Lah kalau saya baca ya tidak, karena Nabi mengajarkan tidak pakai kalimat apa? Sayyidina. Saya mengikuti yang diajarkan Nabi. Lo pantas Ustaz, insya Allah Rasulullah mengajarkan yang pantas. Sopan Ustaz, insya Allah Rasulullah mengajarkan yang sopan. Benar kan? Sehingga kita membacanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu bukan manggil Nabi. Kalau manggil Nabi ya Muhammad tidak boleh. Ada perintahnya ya Rasulullah, tidak boleh ya Muhammad. Apalagi di Jambal Mat, ya tambah itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Inilah variasinya itu Pak ya. Nanti dilanjut dengan inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah, bukan manusia Pak. Manusia itu tidak berhak membuat produk hukum. Ya, boleh membuat hukum tapi tidak boleh nabrak hukum, dan ketentuannya siapa? Allah. Itu bab berikutnya. Kalau tidak salah begitu, bab 39. Berhakim kepada selain daripada hukumnya yang berlawanan dengan hukumnya Allah, namanya berhakim kepada tauhid. Enak Pak. Bertauhid itu Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barakah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.